kalau yang namanya umat Islam itu, dunia itu, makanya kamu jangan mengagung-agungkan dunia. Lihat orang punya jabatan, lihat orang punya duit, lihat orang cantik, lihat orang ganteng, sanore. Agungkan Allah, agungkan Nabi Muhammad SAW, agungkan yang diagungkan Allah dan yang diagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya dunia ini, kalau tidak dunianya yang pergi dulu, ya kamu yang pergi duluan. Dah, pilih mana? Pilih kamu ditinggal sama dunia atau meninggalkan dunia? Maksudnya gini loh, pilih kiamat datang dulu atau kamu yang mati dulu? Tidak ada pilihan yang lain. Pilih kamu mati dulu apa kiamatnya datang dulu? Jadi walaupun Anda punya jabatan setinggi apapun, punya kekayaan sebanyak apapun, mati pasti mendatangi. Betul atau betul? Ya, tapi banyak orang lupa. Walaupun Anda ganteng seperti apapun, cantik seperti apapun, mati pasti. Mati itu pasti. Walaupun Anda muda, tetap mati. Bayi mati banyak kok. Mungkin muda nggak merasa akan mati. Yang tua, pantas cepat mati. Udah tua, pantas cepat mati. Kalau muda, ya kalau muda itu mungkin merasa masih panjang umur, wajar ya. Tapi bayi aja banyak yang mati. Semua akan mati, semua akan mati. Makanya kita jangan niru siapapun, tiru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, lam taukid qad. Sudah lam taukid pakai qad. Laqad kana lakum. Lakum bukan buat yang lain loh ya. Allah enggak bicara buat yang lain, buat kalian. Liman kana yarjullaha. Orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Saya mau nanya, kamu mengharapkan pangkat, mengharapkan jabatan, mengharapkan duit, atau mengharapkan Allah? Kalau kamu mengharapkan pangkat, jabatan, duit, pulang. Nggak usah ikut pengajian malam hari ini. Kenapa? Nggak cocok sama temanya. Nggak cocok sama temanya. Pulang saja. Daripada nanti tidak sesuai dengan isinya. Sebab ini yang diajak bicara sama Allah. Saya nggak ngomong, saya yang mau ceramah loh ya. Ayat ini yang bicara. Allah ngajak bicara. Laqad kana lakum. Siapa lakum? Liman kana yarjullah. Buat orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Makanya kalau hidupmu, hidup saya, hidup kita, yang diharapkan duit. Hidupnya pasti susah. Dan akan terus susah. Tapi kalau hidupnya yang dicari Allah, pasti hidupnya akan sukses. Hanya saja sukses kita menurut Nabi, bukan menurut pakar yang ada di mana-mana. Jelas? Ini yakin mau cari akhirat? Siap melarat? Udah melarat? Udah banyak hutang? Loh, saya itu hutang nggak dikit, mungkin di antara semua ini yang paling banyak hutangnya saya. Hutang saya di atas 5M. Di atas 5M, tapi wajah bahagia. Aset nggak punya, pekerjaan tetap ya nggak jelas, penghasilan ya wallahu a'lam. Ya, hutang di atas 5M, wajah tampak bahagia. Lah kamu baru hutang 200.000 aja pusing. Hutang 1 juta pusing, hutang 10 juta pusing. Tuhanmu siapa? Yakin? Siapa Tuhannya? Siapa nabinya? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah Tuhannya Allah, Rasulnya Muhammad SAW, luruskan dulu arahnya kemana. Saya kesini dibimbing GPS. Betul? Sherlock
share location. Saya nurut sama GPS. GPS itu makhluknya nggak kelihatan. Betul ya? Syekh Layuro ini. Guru yang nggak ketoan. GPS. Betul kan? Nggak kelihatan, mana GPS-nya? Bahkan oleh GPS kita dikasih suara, suruh milih laki atau perempuan. Betul? Mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang bimbing nanti. Syekhnya mau pakai bahasa apa? Suruh milih. Nanti GPS yang arahkan 500 meter lagi belok ke kiri. Kita sudah siap-siap belok kiri. Padahal masih 500 meter lagi. Kecepatan tadinya tinggi, langsung dikurangi. Percaya sama GPS. 100 meter lagi belok kanan, nurut. Ada dua pertigaan. Ada pertigaan, ambil yang sebelah kanan, nurut. Sama siapa? GPS. Sama GPS. Betul atau betul? Ini kan semua pengguna GPS kan? Wah, anak zaman now. Modelnya share location. Sherlock. Lah kita ini punya pembimbing bukan GPS. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sama Nabi udah di Sherlock al-jannah wa ma fiha. Surga dan segala isinya, lokasinya jelas. Udah di-share lokasinya oleh Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita ikut Nabi Muhammad SAW sampai surganya Allah Ta'ala. Mohon maaf, ini kadang orang nge-share GPS, orangnya belum sampai lokasi itu, cuman copy paste. Betul? Copy paste, bahkan mungkin cuman comot dari yang sudah ada. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW share lokasi jannah, Rasulnya udah ke jannah. Share tentang Allah, Rasulnya udah ketemu Allah. Kapan itu? Isra dan Mi'raj. Udah ketemu Allah, udah ke surga, balik ke bumi. Share lokasi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni. Terjemahannya fattabi'uni itu apa toh? Ittiba itu apa? Ngikuti. Jadi kemana diikuti? Itu namanya ittiba. Setapak demi setapak diikuti. Ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Karena arah kita sebagai anak muda generasi muslim, arah kita sebagai orang tua generasi muslim, arah kita sebagai orang tua generasi muslim, arah kita sebagai anak terhadap orang tua generasi muslim, arahnya banyak yang gak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Yang diikuti petunjuk yang lain. Maka jadinya hidupnya berantakan, susah, gak karu-karuan. Kalau sudah kita ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW, maka kita nggak akan noleh yang lain. Mau ada orang bisa ke Mars, ke Jupiter, ke planet Pluto, Neptunus, terserah. Mau ada orang bisa terbang, ada orang bisa masuk ke dalam bumi, nggak ngurus. Kalau ada orang bisa menghilang nembus tembok, nggak ngaruh. Kalau ada orang bisa kebal diberondong dengan meriam, nggak ngaruh. Kita nggak akan noleh, nggak akan lihat semua itu, nggak akan lihat. Ya akan kita lihat Nabi Muhammad SAW. Ya akan kita lihat Rasulullah SAW. Ini benerin dulu. Kalau udah benerin ininya, arahnya udah bener, selesai hidup. Mesti enak. Gak mungkin tidak enak. Nah, tapi sayang kok, kita hidup kurang percaya sama Nabi, percaya sama yang lain. Hidup ini kurang pede dengan nabinya, pede dengan yang lain. Oh, na'udzubillah min dzalik. Nabimu ini Muhammad SAW, Rasulullah, baginda Muhammad SAW, coba lihat. Kalau urusan antariksa, ini sampai hari ini yang mau mendarat di bulan masih gagal. Dan NASA kekurangan dana. NASA ini mencoba mendaratkan manusia lagi ke bulan. Menurut berita yang beredar, NASA kekurangan dana. Gitu sudah gaya mau ke planet Mars. Bulan yang dekat saja masih gagal, sudah gaya mau ke planet Mars. Dan Anda percaya. Dan gumunan, Mars luar biasa, Mars nanti kalau bumi hancur Mars ada. Ini kan geblek,
bumi hancur, Mars ada. Kalau bumi hancur, Mars hancur duluan. Bumi ini yang paling akhir, yang lain hancur duluan, remuk semua. Kalau kiamat, end. Bumi end semua, end, selesai. Makanya kamu nggak usah ngurus yang lain, karena Nabi muda sampai 7 lapis langit nembus. 7 lapis langit sampai ujungnya jagat raya, dan kemudian ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi akidahmu dibenerin. Jangan bilang Allah ada di sana, ngawur. Allah bukan ada di Sidratul Muntaha, tapi itu tempat bagi Nabi untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa dikasih bukit Tursina untuk bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita dikasih Ka'bah untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita di kampung-kampung dikasih masjid, dikatakan rumahnya Allah buat kita ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan di situ Allahnya, karena Allah tidak bertempat pada suatu pun, dan tidak ada suatu yang menempati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari dilingkupi oleh makhluknya. Na'udzubillah min dzalik. Jelas? Makanya kalau ada paham-paham yang gak beres, Allah di arsy, Allah di langit, arsy di atas langit. Jadi Allah duduk di arsy. Na'udzubillah min dzalik. Ini pemahaman jeglek, saudara-saudara. Hati, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Sampai di sini jelas? Sabar. Ini baru prolog tingkat awal, tapi nanti saya mau langsung loncat kepada akhir. Karena kalau harus giring ngalor, ngidul, ngetan, ngulon sampai subuh nanti ini. Ya sampai subuh. Kalau yang muda saya yakin kuat, yang tua jauh lebih kuat. Saya yang nggak kuat. Saya yang nggak kuat. Nah kalau kita udah paham, Nabi kita udah nembus 7 lapis langit, nembus 7 lapis langit. Urusan bicara, Nabi bukan cuma bicara dengan manusia dan jin. Bicara dengan manusia dan jin itu biasa. Bicara dengan malaikat itu biasa. Nabi gunung diajak bicara. Gunung loh. Sejak kapan gunung bisa jatuh cinta? Gunung jatuh cinta. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung Uhud itu gunung yang kami cintai dan dia mencintai kami. Rasulullah cinta sama gunung, Masya Allah. Cinta beneran, bisyuur, punya perasaan, dan gunungnya punya perasaan cinta. Bagaimana Rasul menemukan kehidupan di dalam batu? Pohon. Sejak kapan ada pohon bisa jalan? Kalau di pot kamu angkat, iya jalan. Ini enggak pohon, dipanggil sama Nabi, sini, pohonnya jalan. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Benar-benar jalan keluar. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurnya, Masya Allah, dalam kitab Maulid Simtudurar dan kitab Maulid yang lain, dalam berbagai hadis. Ketika Nabi lahir, Nabi Muhammad SAW, cahayanya Rasulullah membuat seisi ruangan di mana Rasul dilahirkan bisa melihat yang jauh menjadi dekat. Bintang-bintang di langit seakan-akan ada di pangkuan. Istana yang ada di Busra, yang ada di Suriah, tampak di depan mata. Padahal temboknya masih ada. Temboknya enggak jebol, tapi istana itu mendekat, bintang mendekat. Rasul menciptakan yang namanya Stargate, saudara-saudara. Cahaya yang kalau melangkah nyampe tujuan. Kalau melangkah sampai tujuan. Rasulmu mutakhir. Huwal awal huwal akhir. Dia Nabi yang pertama dan juga yang terakhir. Semua ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu udah paham Rasulmu yang paling hebat, Rasulmu yang paling luar biasa, Rasulmu yang paling top, maka jangan lihat siapapun, pakar sehebat apapun, gak sama dengan Rasul, buang. Boleh orang lain pakai, kamu jangan pakai. Kamu bisa katakan, silahkan Bapak kalau mau pakai dia, maaf saya tidak. Saya mau ikut Nabi saja. Selesai. Sanggup? Sanggup?